Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi kali ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka secara daring online dalam rangka perkuliahan mata kuliah produksi tanaman perkebunan ya. Nah, untuk hari ini yaitu tentang tanaman karet ya. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan tanaman perkebunan, kopi dan apa? Coklat ya, kakao ya, seperti itu oleh Pak Fauzi. Nah, untuk materi saya khusus yaitu tanaman karet ya. Nanti untuk hari ini kita akan belajar tentang latar belakang, kemudian sejarah perkembangan karet, kemudian ada jenis-jenis karet dan manfaatnya tentunya ya. Kemudian juga apa sih kendala-kendala dan permasalahan di perkebunan karet itu sendiri. Kemudian dari kendala dan permasalahan tersebut, kita buatkan strategi pemasarannya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari pohon tanaman karet ya. Bila Anda belum pernah lihat pohonnya, jadi seperti ini. Mungkin ini baru beberapa tahun saja, gitu ya. Sehingga dari penampakan ini belum terlalu tinggi. Tetapi ini sudah menghasilkan. Ya, ada istilah di perkebunan karet itu TBM, tanaman belum menghasilkan dan tanaman sudah menghasilkan. Nah, ini tanaman sudah menghasilkan. Nah, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah latar belakang gitu ya. Kenapa sih kita memerlukan karet gitu ya? Nah, ternyata karet ini memiliki peran yang sangat besar ya dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Bukan hanya Indonesia, mungkin kehidupan kita sehari-hari juga berkaitan dengan karet ya. Ya, kita melangkahkan kaki kita pakai sendal itu tentunya berbahan dari karet, ya kan? Kemudian kita pakai jam tangan, tentunya di dalamnya ada karetnya. Banyak ya, banyak aktivitas sehari-hari kita menggunakan yang di dalamnya ada komponen dari karetnya ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita mahasiswa yang mengandalkan karet gitu ya, pegawai negeri, swasta semuanya itu menggunakan karet. Kemudian tanaman karet ya ternyata ini di Indonesia memiliki luasan terbesar di dunia ya, cukup luas, sekitar 3 juta hektar ini. Ya. Terluas di dunia 3 juta per hektar karena memang negara kita negara kepulauan. Nah, kemudian juga cuma permasalahannya di sini memang pengolahannya belum optimal. Nah, nanti kita bisa tahu nih, kenapa sih pengolahan belum optimal dengan potensi luas yang cukup luas itu ya 3 juta hektar, tetapi pengolahannya belum optimal. Ini ada masalah apa ya? Nah, sebelum masuk ke permasalahan, tentunya kita akan belajar tentang sejarah perkembangan karet itu sendiri. Yang pertama ini sejarah perkembangan karet dunia dulu ya sebelum masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, tahun 1493 ini Michel de Kuhn ya menemukan pohon yang mengandung getah. Jadi orang dahulu gitu ya itu belum mengenal tanaman karet yang sekarang dibudidayakan. Yang sekarang dibudidayakan adalah Hiapea curasinensis ya, yang tentunya banyak mengandung lateks atau cairan getah ya seperti itu. Tetapi orang dahulu itu menemukan pohon yang mengandung getah. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 1511 ini ada pendatang dari Eropa, dia mempublikasikan penemuan Sumexel dan Timio tadi. Ya, sehingga pada tahun 1524 ya Raja Charles ke-5 itu memperkenalkan secara teknis dia. Kemudian orang Italia Andrea Navaggiolo itu membukukan ya penemuan ataupun publikasi tadi. Kemudian Antonia Herrera ini 1601 selain si Andrea Navigoro juga membuat buku juga ya. Nah, berkembang selanjutnya di tahun 1735 Carles Lati de la Condon, ya Phil Bolger, The Lost Garden, ya, ini dari Prancis, ini membuat ekspedisi, membuat luas apa namanya tanaman karet itu disebarkan di seluruh Eropa khususnya. Ya, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa nama kondom sendiri ternyata ini
asal katanya dari nama orang ya, Charles Malky de la Condamine ya seperti itu. Sehingga kondom itu ternyata dari nama orang ya. Gitu. Kemudian 1749 ini ya, Fresno itu menulis ya tentang tanaman hiapea. Nah, tanaman hiapea ini mulai tanaman yang memang kita kenal sekarang. Kemudian itu berdasarkan ekspedisi di Peru ya. Itu perkembangannya. Kemudian selanjutnya 1791 itu ada Furtroy ya, itu cara mengangkut lateks. Jadi bagaimana si tanaman ini dari pohon itu bisa dikumpulkan ya. Gitu. Cara mengangkutnya seperti apa. Jadi dia membuat metode cara pengangkutan si Furtroy ini. Nah, kemudian pada tahun 1803 ya, John dan de Jol ini ya, kemudian sampai dengan 1835 dia menemukan sifat ketahanan panas dari karet itu sendiri, gitu ya. Gitu, karena ada beberapa jenis karet yang memang tahan terhadap panas, gitu. Kemudian 1819 ya Hancock gitu ya. Nah, Hancock ini juga kita kenal adalah merek dagang dari sebuah ban gitu ya, Hancock gitu ya, Hancock. Ternyata sudah dari nama orang. Nah, si Hancock ini juga menemukan sifat kekenyalan karet. Beranjak ke 1825, nah ini mulai ya, Mul ini ya menemukan dan membukukan ya, membuat buku botani atau klasifikasi tanaman karet. Nah, tanaman karet yang digunakan atau dibudidayakan ini sudah berkembang yang kita kenal sekarang, yaitu Hiapea brasiliensis. Nah, tentunya dari perkembangan tersebut pada tahun 1839 ini adalah babak baru karet, di mana Charles Goodyear ya itu menemukan cara vulkanisir karet. Nah, lagi-lagi nama Goodyear itu diabadikan sebagai nama merek dagang juga ya, gitu. Charles Goodyear. Nah, bagaimana perkembangannya di Indonesia? Nah, ternyata di Indonesia ini ada di daerah Jawa Barat ternyata, ya, ada di perkebunan karet, ya, dibuka oleh si Hofland di sini. Di mana tepatnya? Di Ciasem dan Pamanukan ini, ya. Oh, ternyata di Ciasem dan Pamanukan. Kalau orang Jawa Barat mungkin tidak jauh ternyata ya, orang Cikampek, kemudian orang Sukamandi, ya. Nah, Jatisari seperti itu, ternyata ini ada Ciasem dan Pamanukan. Itu pertama kali yang ditanam adalah karet rembung. Nah, berbeda dengan tadi, yaitu Hiapea brasiliensis. Tetapi yang masuk ke Indonesia yang pertamanya itu adalah jenisnya Ficus elastica. Itu karet rembung namanya. Ya, itu pada tahun 1864. Nah, tanaman yang jenisnya Hiapea brasiliensis itu ditanam di daerah Sumatera Timur itu pada tahun 1902. Beranjak ke 1910, ya berarti 8 tahun kemudian itu penanaman lebih luas lagi di area daerah Jawa. Ya. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia itu menguasai pasar karet dunia ternyata. Ya, seperti itu. Tetapi di 1954 sampai 60 ini produksinya dikalahkan oleh Malaysia. Nah, ini adalah tantangan kita. Ya, kenapa Malaysia bisa memproduksi lebih banyak dibanding Indonesia? Perkembangan selanjutnya 1963 sampai 73 produktivitas kita mulai membaik. Ya, 78-an ini peningkatan memuncak. Diduga karena adanya sistem PIR. Ya, PIR itu adalah perkebunan inti rakyat. Nah, jadi secara produktivitas memang cukup tinggi gitu ya. Itu dilakukan oleh perkebunan rakyat. Nah, cuman memang ada permasalahan di sini. 1980 sampai sekarang, karet Indonesia itu tidak memiliki pengaruh besar terhadap perkaretan dunia. Kenapa? Karena ternyata rendahnya mutu produksi karet. Ya. Walaupun ada peningkatan secara produktivitas, secara kuantitas gitu ya, ternyata tidak diimbangi dengan mutu. Ya. Mutu yang ada di Indonesia itu rendah ternyata. Sehingga harga jual di pasaran internasional ini menjadi anjlok atau rendah ya seperti itu. Nah, dari uraian tadi bisa disimpulkan bahwa permasalahan saat ini ya perkaretan di Indonesia itu yang pertama adalah yang utama itu produktivitasnya rendah. Ya, ada penurunan lagi ternyata. Dari
luasan per hektar itu hanya 600 kg saja dihasilkan lateksnya per tahun ya. Jadi 600 kg atau 6 kintal ya per hektar per tahun. Nah, ini di mana ya produktivitas rendah itu ternyata diakibatkan oleh 3 di sini permasalahannya. Yang pertama adalah dari pembibitan gitu ya, dari benih ya. Kemudian bibitnya atau klonnya tidak baik, sumbernya tidak diketahui sumbernya dari mana gitu kan. Makanya kalau di perkebunan karet itu jenis klon itu harus diketahui ini dari klon mana gitu ya. Entrace-nya, batang bawahnya itu dari mana harus diketahui, harus jelas. Makanya di perkebunan besar bukan hanya tanaman karet, kopi, kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Fauzi ya, kakao dan sebagainya, sawit dan sebagainya itu dia memiliki SOP tertentu ya untuk pembudidayaannya ya seperti itu. Kemudian selain pembibitan atau bahan tanam gitu ya, ternyata di pemeliharaan juga. Ya, kita tahu di awal tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan di kita itu di Indonesia itu dikuasai oleh perkebunan rakyat. Ya, bisa jadi bahwa dalam pemeliharaannya culeos saja, itu bahasa Jermannya ya, culeos, atau dibiarkan saja seperti itu, tidak ada pemeliharaan yang intensif. Ya, mungkin saja di dalamnya itu seharusnya dilakukan pemeliharaan secara intensif. Misalkan pengelolaan hamanya, gulmanya dan sebagainya itu harus dikelola dengan baik. Kemudian selain pembibitan, pemeliharaan juga, nah ini ada pohon yang sudah apkir yang tidak menghasilkan getah lagi dibiarkan saja, yang rusak dibiarkan saja, ya, yang tidak produktif dibiarkan saja seperti itu. Sehingga ini dari luasan 400 hektar atau sekitar 13% itu dari areal itu, ya, itu ada pohon yang memang sudah tidak menghasilkan lagi. Nah ini tidak langsung diganti ya gitu atau peremajaan tanaman seperti itu. Nah kita lihat di sini ada luas area karet di Indonesia. Memang secara tahunnya ini belum up to date, tetapi secara kasar ini kemarin saya sudah lihat ya tahun 2019 juga hampir tidak beranjak ya di kisaran di perkebunan rakyat itu di kisaran memang 3 juta ya 3 juta. Nah, tahun 67 kita lihat di situ dari 1.617 berarti 76%-nya ya. Kemudian di perusahaan negara itu ada 223 hektar atau 10%-nya ya dari luasan, dari total luasan. Kemudian di perkebunan swasta itu 292 atau 14%, sehingga pada tahun 67 itu hanya 2.132.000 ya. Kemudian beranjak lagi ke tahun 2003, di sini ada peningkatan walaupun memang sedikit jumlahnya, itu hanya 2.797 hektar, ya, atau 85%. Nah, kemudian berkurang ya, perusahaan negara itu berkurang 2 hektar ya, 2 hektar itu 221, yang awalnya 223, ini hanya 7% saja. Berkurang dari 10% menjadi 7%, 3% berkurangnya. Perkebunan swasta juga sama di situ ya, dari 14% hanya 8% saja. Nah, untuk tahun 2005 dan 2019 kemarin itu memang masih konstan di angka 3 juta ya luasan arealnya. Ada peningkatan memang dari tahun ke tahun. Jadi seperti itu ya gambarannya. Nah, kita lihat juga di sini walaupun memang datanya lama, tetapi juga ini menggambarkan bahwa di mana ya luas tanam dan produksi karet di dunia itu Indonesia itu memiliki luas areal ya tanam itu cukup tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Indonesia itu menduduki peringkat 1 ya secara luas tanam. Gitu. Tetapi kita lihat di sisi produksi kita kalah oleh Thailand ya. Thailand dengan hanya luasan 1,96 juta hektar dia bisa menghasilkan produksi 2,35 ya. Kita dengan luasan 3 juta hanya memproduksi 1,63 juta saja di sini ya. Ini berarti ada permasalahan. Nah, kemudian ini lanjut ke jenis-jenis karet ya dan manfaatnya. Tentunya jenis karet ini juga macam-macam, ada karet alam dan juga karet sintetis di sini. Nah, bagaimana setiap karet itu mempunyai keunggulan kelemahan? Nah, kita lihat di sini. Keunggulan dari karet alam itu
dia mempunyai daya elastis ya sempurna, plastisitas yang baik, ya. Kemudian daya dahan panas yang tinggi, gitu ya. Jadi sehingga tidak mudah panas di sini. Dan juga memiliki daya tahan keretakan yang tinggi. Berbeda dengan karet sintetis, ini cuma hanya dua saja ya keunggulan karet sintetis itu. Dia tahan terhadap zat kimia dan juga harganya stabil ya. Kemudian jenis-jenis karet alam ya, kita bagi dua lagi, tadi kan ada karet alam dan sintetis ya. Untuk karet alam sendiri itu ada istilah bahan olah karet, di mana ada istilah latek kebun ya, ada latek kebun dan gumpalannya. Kalau latek kebun itu adalah cairan getah dari bidang sadap. Ya, jadi pada saat penyadapan kemudian ada tetesan-tetesan latek atau cairan getah itu yang masuk ke mangkok tampung gitu ya, itu namanya latek kebun. Nah, kemudian latek kebun tadi ini disaring, kemudian dia akan menggumpal, kemudian digiling ya, tapi belum jadi, namanya sheet angin namanya ya. Nah, jadi lembaran-lembaran. Kemudian ada slab tipis di sini, latek yang menggumpal ya. Ada lum segar, itu latek yang menggumpal secara alamiah. Ini adalah istilah dari jenis karet alam. Nah, karet alam konvensional di sini juga bermacam-macam jenisnya, banyak sekali ya. Ada yang memang sheetnya atau lembaran tadi yang diasap dengan baik ya. Ada yang sheetnya atau krep putihnya ini masih muda ya. Sheet yang diasap itu berarti kan dia berwarna coklat tuh. Seperti halnya daging asap gitu ya. Hampir sama saja kalau kita main ke perkebunan karet itu ada lembaran-lembaran karet yang diasap ya, diasap. Gitu. Fungsinya tentunya ini untuk mengurangi kadar air ya. Ada krep warna coklat. Kemudian ada dari lum atau scrap pohon ya, atau sisa dari RSS atau selab basah, itu namanya kompo krep. Ya, kemudian ada krep coklat tipis-tipis ya yang digiling ulang ya, sangat tipis sekali menjadi lembaran-lembaran, itu namanya thin brown crep remils ya. Memang ini bahasanya bahasa yang memang kira kita belum kenal memang ya. Kemudian ada latek pekat, ada karet bongkah, ada karet spesifikasi untuk teknis ya. Ada untuk barang setengah jadi atau mungkin dapat digunakan secara langsung, itu namanya tie rubber ya. Atau karet yang diolah kembali itu namanya reclaim rubber atau karet reclaim ya. Itu macam-macam. Nah, bagaimana dengan jenis karet sintetis? Ada juga jenisnya ya, di mana di sini ada SBR yaitu styrene butadiene rubber. Nah, dia memiliki sifat ketahanan kikis yang baik ya. Dan panas yang ditimbulkan juga rendah. Ada BR ya, butadiene rubber. Nah, ini daya lekatnya rendah tapi secara pengolahan dia sulit. Nah, kalau isoprene rubber itu dia mirip karet alam gitu ya. Nah, istilah kata isoprene ini adalah pembentukan ya, pembentukan cairan-cairan latek gitu ya, dari awal sampai akhir membentuk cairan, itu namanya isopren itu. Nanti kita ada penjelasan di materi berikutnya. Ada juga ini karet sintetis yang digunakan khusus ya. Ada IIR namanya, isobutane isopren rubber. Dia tahan oksigen dan ozon dan dia tahan terhadap kedap gas ya. Kemudian ada yang tahan terhadap minyak, NBR. Ada tahan minyak dan oksigen dan ozon, ada CR ya. Kemudian juga tahan sinar matahari, pengaruh cuaca, ozon, ini namanya ethylene propylene rubber. Kita masuk ke manfaat nih ya. Nah, karet alam. Karena kita ada dua jenisnya, karet alam dan karet sintetis. Nah, karet alam itu ternyata banyak digunakan dalam industri barang. Ya, bangunan besar, alat-alat rumah tangga, peralatan dan kendaraan perang, dan lain-lain. Ya. Coba ya Anda lihat atau main ke dapur gitu ya, bagi teman-teman yang suka masak, ya, cowok juga suka masak sekarang ya, tuh ada master chef. Kebetulan saya juga senang masak, jadi memang alat-alat rumah tangga itu banyak yang mengandung unsur dari karet ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sintetis, ini ada NBR, yaitu pipa untuk bensin dan minyak. Ada CR tadi ya, ada pembungkus kabel, ada sabuk mengangkut, kemudian ada untuk pembalut kawat listrik,
ya, pembalut ya, pembalut kabel listrik kita IER. Kemudian ada pembuatan kabel listrik namanya IEPR ya, yang tadi disingkat. Nah, tentunya selain manfaat ataupun dari latex tadi atau cairannya, ini tanaman karet mempunyai manfaat sampingan ya. Ada selain cairan latex tadi ada manfaat sampingannya. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah batang kayu ya. Batang yang sudah mungkin sudah tidak berproduksi lagi, dia menghasilkan kayunya. Kayu buat apa? Bisa buat kayu bakar ya, untuk rumah misalkan, baloknya seperti itu ya. Kemudian juga ada biji di sini ya. Nah, biji dari tanaman karet dia mempunyai sumber protein ya. Nah, presentasinya saya kurang paham, tetapi dia memiliki sumber protein. Sehingga di sini bisa dimanfaatkan yang pertama bisa sebagai pakan ternak ya. Kedua ya, olahan makanan bagi kita, bagi manusia ya. Bagi teman-teman yang mungkin di usia saya gitu ya, atau mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu ya, ada olahan dari biji karet itu namanya dage ya. Nah, jadi olahan dari biji karet itu namanya dage, itu enak sekali itu ya. Biasanya tukang endul kalau dulu itu suka menjajakan atau mendagangkan si biji karet yang sudah diolah, namanya dage. Itu enak sekali itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang usia sekarang ini tidak ada lagi ya. Baik, ini sebentar lagi opini. Kemudian lahan. Nah, lahan di tanaman karet juga bukan hanya tanaman karetnya saja, tetapi bisa dibudidayakan tanaman yang lain atau tanaman sela atau tumpang sari di sini. Bisa tanaman kedelai, jahe merah, ya, tanaman jagung, bisa saja di sini. Kemudian juga bisa diintegrasikan dengan ternak domba karena mungkin banyak gulma seperti itu, jukut ya. Nah, itu jukut itu bahasa Jerman ya. Itu bisa digunakan juga untuk peternakan domba. Nah, bagaimana prospek karet alam? Ternyata juga karet alam ini masih diperlukan di dunia itu. Kenapa? Karena karet alam lebih unggul ya daripada karet sintetis. Kenapa? Nah, karena daya elastisitas dan plastisitasnya tinggi tadi ya, sebutkan di awal tadi juga. Dan industri tetap memerlukan karet alam, sehingga karet alam dan karet sintetis ini saling melengkapi. Nah, pasar terbesar di mana? Oh, ternyata di Amerika Serikat, di Cina dan Jepang dan beberapa negara Eropa ya. Cina kita tahu, Jepang juga sama ya, dengan teknologi tinggi itu ya, memproduksi alat-alat canggih juga memerlukan ya unsur dari karet yang cukup banyak. Semakin meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan, maka karet alam menduduki kedudukan yang tinggi di sini ya. Nah, tetapi di sini kita lihat yang paling bawah itu ada negara Vietnam yang akan menjadi pesaing berat. Kita lihat di mana sih jadi pesaing berat itu, mungkin saja dari teknologinya, sumber daya manusia pengolahnya ya, seperti itu. Ini ekspor impor ya dari tahun ke tahun. Kemudian di jalur tata niaga karet alam, ya di mana petani karet gitu ya, dia masuk ke hasil karet rakyat, dibagi lagi, masuk ke pedagang perantara atau tengkulak, ada yang langsung di tempat lelang. Ada lagi masuk ke koperasi unit desa di sini. Sehingga dari koperasi ini masuk ke rumah-rumah asap atau pabrik-pabrik yang mengolah bokar. Bokar itu ya bongkah-bongkahan karet tadi itu. Nah, ini catatan niaga ekspor karet ya, dibagi dua, ada bahan olah karet rakyat atau mungkin dari latex kebun ya, masuk ke pabrik pengolahan. Dari pabrik pengolahan ada yang memang dari swasta, ada PTP atau BUMN ya, PTPN 8 yang kita lihat itu. Kalau swasta ini langsung ke industri yang menggunakan bahan baku karet ya, di dalam negeri. Tapi kalau PTPN itu memang tujuannya untuk ekspor ya. Nah, dari kantor pemasaran bersama ada di mana saja, ada di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian dilelang. Kalau dilelang itu bisa langsung diekspor atau pembelian langsung oleh pihak-pihak yang memang memerlukan seperti itu. Kemudian juga masuk ke jalur yang lain ya, ke importir ya, masuk ke sana. Nah, apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam perkebunan karet? Nah, ternyata di sini produktivitas dan kualitas ya, tadi Indonesia memiliki luasan yang cukup luas di dunia, tetapi secara kualitasnya kurang, ya mutunya kurang. Kemasan juga kita mungkin masih kurang. Nah, sehingga di sini juga harus ada penghindaran dari kontaminasi virgin rubber, rubber yang memang masih murni,
gitu ya, belum diolah juga harus dihindari, jangan sampai tercampur. Bagaimana strategi pemasaran karet di Indonesia? Nah, tentunya membuka pasar baru atau new market. Nah, kemudian meningkatkan market share, ya, di apa namanya jejaringnya, ya, net maskernya diluas lagi, membina market share yang ada, ya. Nah, jadi market share yang sudah terbina itu yang ada janganlah sampai berpaling muka seperti itu, ya, sehingga mengurangi daya serap dari tanaman karet itu sendiri. Kemudian menyesuaikan pola produksi dengan permintaan pasar, ya, di mana kesesuaian antara kontinuitas kesediaan latex itu harus kontinu, ya, jangan sampai pasar memerlukan kita tidak menyediakan, ini juga bermasalah nanti ke depannya. Baik, itu saja mungkin materi untuk tanaman karet. Ini ada daftar pustaka yang bisa Anda gunakan, ya. Itu ada Didit Heru, ada Juna, ada tim penulis swadaya, penebar swadaya, dan Tumpul Siregar di sini. Baik teman-teman, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan. Halo? Sebentar. Bentar ya. Halo, halo? Halo, halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Ini baru ada yang datang ini. Baik, teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas? Atau bingung? Kalau memang karet sendiri ini materi perkebunan yang materi baru, ya, berbeda dengan budidaya tanaman pangan yang mungkin sehari-hari kita sudah tahu, ya, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, serelia, gitu ya. Kalau perkebunan kayak kopi kemarin Pak Fauzi, ya, kemudian kopi, kakao, termasuk karet juga, ini hal yang baru. Nanti untuk Bu Yayu itu tanaman sawit, ya. Baik teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Atau saya yang bertanya? Halo? Ini nanti ketua kelasnya buat ini ya, di form ya, buat di form aja nanti untuk daftar hadirnya selama masuk di formnya nanti kirim ke saya berupa PDF atau Excel-nya, enggak silakan. Atau yang belum di ACC siapa? Sudah semua ya? Sudah masuk semua. Ini ada 25 orang dari total 28 ya. Betul. Baik, waktunya hanya 3 menit lagi ya di sini saya lihat karena untuk Zoom ini saya tidak premium. Jadi hanya 40 menit saja seperti itu, tetapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Walaupun ya, keterbatasan ruang jarak gitu ya, dan jaraknya tidak seperti biasanya kita diskusi langsung. Ini sudah semua ter-ACC ya, diadmit semua sama saya kan ini 25. Tadi katanya 28 ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Atau cukup jelas? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Syukur atuh kalau terdengar. Bisa saya ngomong wae tapi ke kedanguan nih. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada saya yang bertanya aja ya. Nah, menurut teman-teman ya, tadi disampaikan oleh saya bahwa di perkebunan karet itu manfaat sampingannya adalah tanaman sela ya. Tanaman sela itu ada
diselangi dengan tanaman kedelai, tanaman jagung, gitu ya, atau diintegrasikan dengan peternakan seperti itu. Kira-kira tanaman yang cocok, ya, yang bisa ditanami di perkebunan karet itu sendiri apa kira-kira? Dan kenapa? Langsung jawab yang bisa jawab. Saya kasih gambaran, apa saya pilih jahe merah. Kenapa jahe merah? Oh, ternyata nilai jualnya cukup tinggi jahe merah itu, gitu ya. Nah, selain misalkan nilai jualnya tinggi, kenapa harus jahe? Gitu. Ada yang saya jawab, itu saja mungkin. Nggak ada. Jauh. Saya yang bertanya, saya yang jawab aja ya. Oke, nah begini, kaitan dengan tanaman selak, ya tanaman yang bisa ditanam selain tanaman utama. Jadi tanaman utamanya adalah tanaman karet ya. Ingat ya, tanaman karet itu tanaman utamanya. Tanaman selak berarti tanaman selain tanaman utama. Nah, tanaman selak tidak boleh lebih tinggi dari tanaman utama. Paham? Ya, seperti itu. Sehingga tanaman utama harus lebih tinggi dari tanaman selak. Tanaman apa? Tanaman selaknya seperti itu. Tanaman karetnya harus lebih tinggi dari tanaman selak. Ya, jagung bisa tuh ya. Kemudian jahe bisa, kedelai bisa. Jadi seperti itu pertimbangannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Kita akan masuk lagi di